Oh semesta, aku benar-benar merindukan Gis. Tak, aku sayang dia. Jika sebuah kata atau kalimat saja bisa membuatmu jatuh cinta, maka bab pertama yang akan membuatmu jatuh cinta lagi dan lagi, dan ketulusan yang akan mengakhirinya. Saya persembahkan bab pertama sebuah novel karya Rintik Seduh, Gis NN, buku kedua. Selalu untukmu, Gis. Sebulan lebih, aku sudah berada di Berlin. Mencari, dan mencari. Sampai akhirnya, aku menemukan sebuah jawaban yang terpaksa aku terima. Bukan jawaban terbaik, tetapi aku harus bisa menghargai itu. Berlin, aku titip dewa kejutanku ya. Sembunyikan saja senjamu kalau dia nakal. Pasti dia langsung jadi anak baik lagi. Berlin, aku juga titip rasa sayang ini untuknya. Seperti permintaannya, perasaan untuknya tidak akan lagi aku bawa pulang. Aku pamit. N. Untuk ibu, terima kasih selalu percaya dengan mimpi-mimpiku. Dan untukmu, G. Kata demi kata yang berkembang jadi kalimat itu, kini sudah menjadi sebuah buku yang siap untuk kau baca. Jika pertanyaannya mengapa aku tidak berharap kamu akan menyadari ini semua, karena bagiku mengagumimu dalam diam sudah cukup membahagiakan. Yogyakarta, 24 tahun. Sejak dokter mendiagnosis aku gagal ginjal, hidupku berubah. Namun, sebisa mungkin aku berusaha tidak membuat orang lain menyadari ada yang berubah. Termasuk ibu dan abang. Mereka tidak boleh tahu kondisiku yang semakin buruk ini. Setelah kejadian menyeramkan dalam hidupku itu, aku berusaha untuk terus melanjutkan hidup. Beberapa bulan lalu, aku sudah melakukan cuci darah. Bukan karena ingin sembuh, aku hanya menepati perjanjian yang kubuat dengan dokter agar ia tidak memberitahu siapa-siapa tentang penyakitku ini. Setahun ini, aku menjalani hidup dan hubunganku dengan Bayu sebagai Keana yang lain. Aku harus tetap bersikap biasa saja di depan Bayu. Aku harus menjaga perasaannya baik-baik. Walau terkadang ia selalu menegurku karena mulai gemar melamun lagi. Ia sering sekali menanyakan kenapa mataku sering sembab. Tetapi ku bilang hanya kelelahan karena jarang tidur. Rekanku di rumah sakit sampai menyuruhku mengambil cuti. Karena akhir-akhir ini katanya kerjaku sangat buruk. Memang, kuakui iya. Aku sering sekali melamun ketika pasien sudah duduk dan menanyakan tentang penyakitnya. Oh iya, ngomong-ngomong,
Kini Raka sudah mendapatkan perawatannya di sebuah tempat rehabilitasi di Jogja. Aku belum sempat menjenguknya karena jadwal yang padat. Rencananya aku akan ke sana siang ini ketika jam makan siang. Mau kemana kek? Mau jenguk temanku, lagi direhab. Keana, pacarmu penuh tato, temanmu pemakai. Apa enggak ada manusia yang lebih mending untuk dijadikan teman? Aku tersenyum mendengar pertanyaannya. Yang seperti mereka justru jauh lebih membutuhkan seorang teman. Tempat rehabilitasi Raka tidak terlalu jauh. Tidak sampai 1 jam, aku sudah sampai. Perawatnya bilang, Raka sedang duduk di balkon belakang, dekat kolam ikan. Aku pun langsung mencarinya. Dan benar saja, ia sedang duduk manis dengan pandangan lurus ke depan. Aku tidak mau mengganggu lamunannya. Aku berjalan perlahan, kemudian duduk di sampingnya. Dia tidak menoleh sama sekali. Lihat apakah? Dia tetap diam. Badannya lebih kurus dari kali terakhir aku melihatnya. Perawat bilang dia tidak mau makan. Itu wajar. Pemakai pasti menjadi tidak punya selera untuk makan, sulit tidur, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan diam dan melamun. Makanya, aku tidak begitu kaget dengan perilakunya sekarang ini. Mau kubawakan makan kah? Atau kubeliin dari luar? Kenapa sih dia diam terus? Well, I think you need your time. I'll leave you here. Sorry for disturbing you. Baru mau beranjak, dia baru bicara. Mengeluarkan pertanyaan aneh yang seharusnya tidak perlu dia tanyakan. Cerita lo udah sampai mana kelanjutannya? Aku kembali duduk dan menelan ludah. Sudah sampai mana ya kak? Akhirnya dia menoleh. Are you kidding me? Dia pasti tahu kalau cerita aku masih saja menggantung. Walaupun umurku sudah 24 tahun, aku masih saja kicep kalau sama dia. Ceritanya jadi semakin rumit. Tokoh utamanya masih si pangeran yang selalu ngasih lo bunga lili itu. Enggak, ketusku. Tidak tahu kenapa harus seketus itu. Berarti benar. Aku jahat ya kak. Aku jahat ya sama Bayu. Yes, you are. Tapi sebenarnya lo lebih jahat sama diri lo sendiri. Kalimat terakhirnya sangat menamparku. Dia memang selalu memiliki kalimat singkat yang mampu menyimpulkan semuanya. I don't want to talk about this. Keana, mau denger cerita gue nggak? Tapi lo harus janji gak boleh marah dan jijik sama gue. Promise. Jijik. Apakah dia tidak tahu kalau aku sudah jijik bahkan sebelum kenal dengannya? Setelah putus sama Sarah, masalah buruk membuntuti hidup gue. Gue benar-benar sempat mikir untuk mati. Dan cuma itu yang ada di kepala gue.
And then, I meet a girl. Dia punya masalah yang sama buruknya sama gue. Gue kaget waktu dia bilang dia pemakai narkoba. Tapi dengan pakai barang itu, katanya masalah yang ada bisa sejenak hilang. Walaupun gue tahu akan ada masalah baru yang muncul berlipat ganda. Then, you try what she did. Sekali, 2 kali, hingga akhirnya gue percaya 100% sama dia. Karena gue udah ngebuktiin sendiri betapa ringannya masalah gue ketika pakai barang itu. Tapi semua gak bertahan lama. Ketika gue dapet kabar kalau dia kena AIDS. Dia tertular virus itu dari jarum suntik yang dia pakai bergantian sama teman-temannya. Termasuk gue. Aku merinding mendengar ceritanya. Gue takut banget waktu itu. Gue yakin banget kalau gue pasti kena AIDS juga. Akhirnya gue beraniin diri untuk periksa ke dokter setelah teman-teman gue semua positif kena AIDS. Di situ gue udah pasrah. Bener-bener pasrah. Ketika hasilnya keluar, gue nangis. Gue nangis karena hasilnya negatif. Entah kenapa Tuhan masih sebaik itu sama gue. Kenapa dia masih ngasih gue kesempatan? Kenapa hasilnya gak positif aja? Aku menjawab sambil tersenyum kecil. Tuhan tahu kamu bukan orang yang seperti itu. Tuhan mau kamu menjadi dirimu yang sebenarnya lagi. Tuhan tahu kamu masih punya cita-cita untuk membuat mamahmu bahagia. Now, it's your turn, Kiana. Buat gue, selama ini lo belum bahagia. You just act like you did. Padahal itu cuma topeng. Lo tahu kebahagiaan lo ada di mana dan ada di siapa. Okay, you have to fight for your own happiness. Lo masih punya banyak kesempatan untuk membenahi semuanya sebelum benar-benar hancur. Better late than never, isn't it? Aku berusaha tidak menangis tetapi sulit. Aku malu untuk mengakui kesalahanku yang sudah terlalu banyak. Bertahun-tahun kupaksa hatiku untuk bohong dengan berusaha mencintai Bayu. Nyatanya, justru aku semakin sulit melupakan Gis. Pada akhirnya, lo sendiri yang harus ikutin kata hati lo. Raka benar. Aku tidak bisa membiarkan Bayu terus-terusan hidup dalam sebuah kebohongan. Dia harus tahu dan aku harus jujur. Jujur kalau ternyata selama hampir 6 tahun ini, perasaanku terhadap Gis masih berada pada peringkat pertama. Benar kata abang. Maybe he's good, but he's not right for you. Bayu orang baik, tetapi bukan orang yang tepat. Aku buru-buru mengambil handphone lalu menelpon Bayu. Aku ingin ke puncak Kasakora, bisa temenin aku sore nanti enggak? Nanti saya jemput ya. Jangan, kita langsung ketemuan di sana saja. Tepat pukul 5 sore, aku sampai di puncak Kasakora. Kulihat Bayu sudah lebih dulu datang. Dia sedang duduk di rerumputan sambil menghadap ke laut. Aku mencoba untuk bisa bernafas dengan baik. Aku tahu ini yang terbaik, walaupun awalnya akan kelihatan sangat buruk. Tangan kananku menggenggam iPod milik Gis.
Juga jari manisku menempel cincin hadiah pemberian darinya. Aku duduk persis di sebelahnya. Lalu ia menoleh tersenyum. Melihat senja di puncak Kasakora memang romantis banget ya, Keh. Aku menunjukkan iPod Kiss padanya, yang ia balas dengan bertanya, "Ini iPod siapa?" Sambil menghirup dan menghela napas pelan-pelan, aku coba mulai bicara. "Bayu, kamu ingat gak terakhir kali kita kesini 6 tahun lalu?" Ia mengangguk. Saya ingat sekali. Waktu itu, untuk kali pertama, aku melihat batas kesabaranmu yang habis karena lelah melihat kebingunganku. Wajahnya mulai berubah. Ia mulai menyadari ada suatu hal serius yang akan aku bicarakan. "Iya, saya ingat. Lalu, aku minta maaf. Aku bohong. Selama ini, Gis tidak pernah benar-benar lenyap dari perasaanku, Bayu. Aku sadar kalau aku tidak pernah membuangnya jauh-jauh. Aku hanya menyembunyikannya dalam satu ruangan gelap dalam hatiku. Yang ternyata, dengan hanya ingat dengannya, perasaan itu langsung lahir lagi dalam sekejap. Mau sekeras apapun benteng yang menutupinya, dia selalu berhasil menembus benteng itu. Bahkan, hanya karena aku menyentuh iPod miliknya ketika tahun lalu aku ke Jakarta, dia berhasil menyalakan kembali ruang dalam hati yang selalu kusisakan untuknya. Aku terlanjur jatuh terlalu dalam, terjebak pada perasaan ini. Perasaan yang tidak normal lagi. Semakin sakit menunggunya, semakin letih menantinya, semakin besar perasaan ini untuknya. Kiana, kamu mau marah, mau benci aku, mau singkirkan aku dari kehidupanmu, bahkan kamu mau lempar aku sekarang ke laut, gak apa-apa. I deserve it. Aku jahat banget sama kamu. Aku memberikan kamu dongeng indah, dongeng yang kamu kira adalah cerita nyata. Kiana, saya sudah tahu itu bahkan ketika kali pertama kamu ingin menjalani hubungan ini sama saya. Wajahku yang penuh dengan air mata berubah menjadi bingung. Saya tahu kalau perasaanmu hanya untuk Gaza, hanya untuk manusia pertama yang membuatmu jatuh cinta. Saya sudah tahu tanpa perlu kamu beritahu. Selama ini, saya bisa merasakannya, kalau saya sayang sama kamu tanpa balasan. Dan itu gak apa-apa. Sama sekali bukan masalah, karena saya menyayangimu dengan banyak-banyak keikhlasan. Niat saya dari awal, ketika menyadari kalau saya mencintaimu, hanya ingin membuatmu berhenti menangis. Saya hanya ingin melindungi mata dan hatimu dari kesedihan. Dan saya pun tahu, dalam ceritamu, cerita hidupmu itu, saya tidak akan pernah bisa menjadi tokoh utama. Tokoh utamanya terlalu menakjubkan. Tidak ada yang sanggup menggantikan posisinya. Gaza tidak bisa kamu gantikan dengan siapapun, termasuk saya. Kamu sudah dewasa karena kamu sudah berani untuk jujur dengan saya, terlebih dengan dirimu sendiri. Untuk itu, sekarang saya bisa tenang.
untuk melepasmu tanpa perlindungan dari saya. Saya yakin kamu sudah mampu menjaga hatimu sendiri. Saya tidak akan pernah meninggalkanmu. Saya hanya harus terlepas darimu. Bukan karena kebencian, tapi karena kamu pun tahu semuanya demi yang terbaik, kan? Cari dan dapatkan kebahagiaanmu, Kiana. Saya akan tetap ada di Jogja. Kamu masih bisa minum kopi di kedai saya. Tapi kita sudah tidak bisa lagi pulang sama-sama. Sekali lagi, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk menemanimu selama 6 tahun ini. Tidak pernah ada yang lebih berharga dari itu. Saya pulang duluan. Kamu pasti ingin melihat sunset dulu, kan? Bayu mengembalikan iPod-nya di tanganku. Kemudian beranjak pergi hingga tak kurasakan lagi kehadirannya. Aku menangis deras. Kubiarkan ombak bersuara lebih keras agar aku tidak perlu mendengar isakan tangisku. Karena kalau boleh jujur, aku benci sekali dengan suara itu. Baik, aku akan memberikan perasaanku, nyali terakhirku untuk tetap memperjuangkannya, untuk tetap menjadikannya tokoh utama, atau akan memberikannya kesempatan untuk bisa menjelaskan. Sebuah perpisahan harus diakhiri dengan kalimat selamat tinggal, dan selama ini belum kudengar satu patah kata pun dari mulutnya. Ia boleh beranggapan kalau cerita ini sudah berakhir, tapi aku belum mengakhiri ini sama sekali. Dengan ini, aku juga menyatakan kalau aku akan memberikan hatiku kesempatan terakhirnya untuk bisa bahagia. Dan kebahagiaanku ada di Berlin. Aku harus segera cari itu. Sebelum gelap, aku buru-buru pulang. Di dalam mobil, aku pun langsung menelepon ibu untuk memberitahu keinginanku ke Berlin, mencari Gis. Halo ibu. Sayang, ada apa? Kiana mau ke Berlin secepatnya. Ibu tahu, kamu pasti tahu apa yang harus kamu lakukan. Aku bicara sambil sesegukan. Bu, Kiana harus ke Berlin, Bu. Harus. Bahkan harusnya Kiana ke Berlin sejak beberapa tahun yang lalu. Gimana kalau ternyata Kiana terlambat? Gimana kalau... Sayang, kamu tidak akan tahu terlambat atau tidaknya kalau kamu tidak mencari tahu sendiri jawabannya. Ibu, maaf selama ini Kiana sudah jahat sama orang-orang di sekitar Kiana yang sayang sekali sama Kiana, terutama Bayu. Kamu tidak jahat, kamu hanya belum berani membuat keputusan waktu itu. Berapa lama kamu di sana? Lalu tinggal di mana? Ibu perlu menemani kamu, tidak? Sampai semuanya jelas, Bu. Di sana, aku akan tinggal sama Tari. Dia kuliah juga di Berlin. Ibu di Jakarta saja. Aku pasti bisa menjaga diriku sendiri. Tiba-tiba, mobilku berhenti ketika mataku tertuju pada toko bunga yang dulu sering sekali kukunjungi untuk membeli bunga lili. Aku memarkirkan mobilku di pinggir jalan, lalu turun dan masuk ke dalam toko bunga. Permisi. Ya Allah Gusti, akhirnya si Mbak kesini. Kok lama gak mampir? Hampir 2 tahun saya menyediakan bunga lili untuk si Mbak.
Tapi semuanya layu karena Mbak ndak kunjung ke sini. Katanya sedikit kecewa. Ya ampun. Pak, biar saya ganti ya. Berapa totalnya, Pak? Oh, ndak. Bukan itu maksud saya. Saya ndak kecewa karena si Mbak udah beli bunga lili lagi di tempat saya. Jadi, beberapa tahun lalu, Mas Gaza sudah kesini dan membayar semua bunga lili yang layu tidak terjual. Memang sih, ada yang ingin beli, tapi Mas Gaza sudah pesan sama saya untuk menjualnya hanya pada Mbak. Wajah Mas Gaza ketika itu kecewa sekali. Dia kecewa karena Mbak sudah tidak pernah lagi beli bunga lili. Aku berusaha menahan air mataku. Masih tidak percaya dengan apa yang Bapak pemilik toko bunga bilang barusan. Setelah itu, dia bilang apa lagi, Pak? Dia bilang, saya tidak perlu lagi menyediakan bunga lili, karena katanya si Mbak sudah menemukan bunga yang lain. Ia sangat yakin Mbak tidak akan kembali lagi ke sini. Oh iya, dia menitipkan surat buat Mbak. Maaf kalau sudah lecek. Semoga masih bisa dibaca. Tadinya tertulis ini untuk peri kecil. Tapi peri kecilnya ia coret dan ia ganti dengan namaku. Untuk Keana Amanda. Setiap surat biasanya diawali dengan menanyakan kabar. Tapi sekarang tidak perlu, karena aku sudah memastikan sendiri jika kabarmu baik-baik saja. Sangat baik bahkan. Aku lega sekali melihatmu dengan lelaki yang berhasil menjagamu, juga mencintaimu dengan tulus. Maka dari itu, tidak ada yang perlu kau khawatirkan lagi. Aku tidak tahu kenapa aku masih saja ingin memberimu surat. Padahal, aku tahu kamu tidak akan pernah lagi datang ke kios bunga ini dan bisa membaca surat terakhir dariku untukmu. Entah akan kamu baca atau tidak, aku tidak peduli. Yang penting, aku lega karena sudah menuliskannya. Aku akan pindah ke Berlin, Anne. Kali ini bukan untuk kuliah, tapi untuk bekerja di sana. Aku diterima di sebuah perusahaan yang akan membuatmu sulit untuk pulang. Lagi pula, aku tidak lagi punya alasan untuk kembali ke Indonesia, bukan? Apalagi ke Jogja. Mustahil sekali rasanya untuk pulang. Jaga dirimu seperti aku menjaga perasaan ini untukmu. Selalu dan akan selalu begitu. Gaza Cahyadi. Tak, hari ini aku ke Berlin. Kok mendadak? Serius? Ceritanya panjang, tak? Aku belum bisa cerita sekarang. Ya, Kay. Nanti kujemput di airport. Aku menunggu ceritamu. Semuanya sudah siap. Koper, ransel, tiket, bahkan taksi yang akan mengantarku ke bandara. Namun aku masih duduk di teras rumah dengan satu hal yang kurang punya persiapan. Hatiku. Sayang, sudah semua? Ibu, seseorang yang tidak pernah menyerah denganku.
ketika aku ingin menyerah dengan Gis, ibu menjadi satu-satunya orang yang menopang harapan itu untuk tetap ada, untuk tetap menjadi milik Gis. And now, here I am. Kalau bukan karena harapannya, entah sudah separah apa ceritaku. Walaupun sekarang kelihatannya sudah buruk, sudah berantakan, tetapi setiap cerita punya kesempatan kedua untuk memiliki harapan lagi, bukan? Sudah, Bu? Sopirnya menyalakan radio, mengeluarkan suara dari sebuah lagu yang entah apa judulnya. Jalan tolnya lancar. Jakarta memperlakukanku dengan baik hari ini. Kamu tahu, dari dulu yang pintar buat rencana di antara kita adalah kamu. Makanya, tanpa mengatur banyak rencana, aku akan ke Berlin hari ini. Lagi-lagi, intuisiku membisikkan pesan yang akhirnya membawaku untuk mencarimu. Aku akan mencarimu untuk mendapatkan jawaban yang selama ini aku tunggu. Mau seperti apapun bentuk jawabannya, akan kuterima, karena aku hanya ingin mencarimu. Kubiarkan pekerjaan jadi barang yang kutinggalkan di Yogyakarta, termasuk Bayu. Aku hanya ingin menyusulmu ke Berlin. Setelah itu, baru bisa kuceritakan lagi tentang banyak hal. Sudah sampai, Mbak? Aku menutup buku sakuku dan memasukkannya ke dalam tas, tak lupa juga penanya. Setelah barang-barangku diturunkan, aku segera masuk untuk diperiksa dan check-in. Jantungku berdegup kencang ketika sedang duduk di ruang tunggu boarding. Masih tidak percaya kalau seorang Keana Amanda bisa setegas ini membuat keputusan. Ini beneran aku mau ke Berlin, hanya untuk mencari Gis. Di Bandara Soekarno-Hatta, secangkir black coffee dan sepotong croissant. Di luar hujan, udara pelan-pelan berubah dingin. Kopinya masih panas, jadi belum bisa aku minum. Aku lebih menyukai kopi yang tidak begitu panas, tapi juga tidak begitu hangat. Aku gugup sekali. Mulai muncul banyak kata. Bagaimana? Bagaimana kalau tidak ketemu? Bagaimana kalau kamu sudah lupa sama aku? Bagaimana kalau kondisiku bertambah buruk di sana? Aku sengaja tidak bilang sama dokter kalau aku ke Berlin dalam waktu yang lama. Karena kalau aku bilang, pasti tidak akan diizinkan. Kalaupun diizinkan, aku pasti akan pergi ditemani oleh banyak obat-obatan yang mengerikan. Informasi kalau pesawatku sudah boarding terdengar di telinga. Aku segera merapikan pena dan buku saku, lalu kumasukkan kembali ke dalam ransel. Semua orang terlihat buru-buru, tetapi aku tidak. Aku justru berjalan tenang. Aku hanya ingin menikmati setiap prosesku dalam perjalanan ini. Aku tersenyum. Tiba-tiba ingat setiap perpisahanku dengannya di bandara. Gis, kini semuanya akan berubah. Aku akan datang menjemputmu dan kita akan pulang sama-sama. Ya. Setelah kira-kira 19 jam di pesawat,
Akhirnya pesawatku landing. Tidak pernah merasa lebih bahagia ini. Semakin bahagia ketika untuk kali pertama kakiku menginjak tanah Berlin. Aku siap untuk mencarimu. Aku sudah landed tak? Alright, apartemenku tidak begitu jauh untuk ke bandara. Paling-paling setengah jam. Tunggu, I'm on the way. See you around. Di Berlin Tegel Airport. Kenapa Tuhan menciptakan jarak? Agar manusia percaya dan melangkah. Percaya sepanjang dan sejauh apapun jalannya, akan ada hati yang membawanya tiba. Melangkah untuk membuktikannya sendiri. Kenapa Tuhan menciptakan bandara lewat tangan manusia? Karena jarak butuh tempat singgahnya. Karena manusia punya batas. Juga sebagai bukti bahwa hati dapat mempertemukan yang jauh. Ya ampun, Keana. Seseorang menyerukan namaku dari jauh. Suaranya tidak berubah. Tari. Aku berlari memeluknya. Kangen sekali. Selama ini di kampus dan di rumah sakit, aku tidak berhasil menemukan Tari yang lain. Mungkin itu juga yang membuat hariku justru semakin buruk. Karena kalau dulu di SMA, seburuk apapun selama ada Tari, setidaknya ada tempat untukku menuangkan cerita. Kami melepas kangen. Ia memeluk tubuhku lama sekali. Ia mengajakku untuk melanjutkan kangen-kangenan di apartemen saja. Karena ia pasti tahu aku lelah setelah menempuh perjalanan belasan jam. Di dalam taksi menuju apartemennya, Tari kelihatan sungguh bersemangat untuk segera mendengar banyak ceritaku. Terutama tentang Jadi I'm here. Ya ampun, kok bisa sih kamu senekat ini ke Berlin? Mau ngapain? Mau cari apa? Mau cari Gista? Tari memandangku penuh makna. Mungkin ada rasa tak percaya, ada takjub dan khawatir sekaligus. Tahun lalu, ketika aku pulang ke Jakarta, aku seperti mulai mendapatkan petunjuk untuk menyelesaikan teka-teki darinya. iPod yang waktu itu ia berikan kepadaku ketika umurku 14 tahun, ketika kali pertama aku bertemu dengannya, muncul secara tiba-tiba di kamarku. Entah kenapa bisa seperti itu. Setelah itu, aku juga menemukan kotak kado pemberiannya ketika ulang tahunku ke-16. Waktu itu aku marah dan ngambek sehingga menaruhnya di bawah tempat tidurku. Ketika ku buka, kotak itu berisi cincin dan sebuah surat tentang mengapa ia memberikan cincin itu untukku. Cincin itu milik mamanya, ta. Mamanya minta untuk diberikan kepada perempuan yang berhasil mencuri hati anaknya itu. Dan dia kasih itu ke aku. Setelah itu, aku kepikiran untuk ke Bandung lagi. Aku mulai tidak sanggup melanjutkan ceritanya, mengingat kejadian itu memang selalu membuatku sedih. Tari memelukku. Dia mengerti apa yang kumaksud. Kamu kesini untuk ngasih dia alasan untuk tetap bertahan? Iya. Aku mengangguk lalu memeluknya. Oh semesta, aku benar-benar merindukan Gis. Tak, aku sayang dia.